Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Hari ini pembelajaran IPS akan kita lanjutkan dengan materi pokok penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Ide Sang Yang Widi Wasa agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan bahas tentang penguatan ekonomi maritim. Yang dimaksud dengan penguatan ekonomi maritim di sini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu adalah definisi penguatan ekonomi maritim. Penguatan ekonomi maritim dalam hal ini kita akan bagi menjadi 3 topik. Yang pertama itu adalah potensi ekonomi maritim Indonesia. Yang kedua, kondisi ekonomi maritim Indonesia. Dan yang ketiga, strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan bahas yang pertama, yaitu potensi ekonomi maritim Indonesia. Anak-anak tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sehingga dengan negara kepulauan memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya. Nah, potensi apa yang terkandung di wilayah lautan negara Republik Indonesia? Itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama, kaya akan ikan. Yang kedua, kaya akan rumput laut. Yang ketiga, kaya terumbu karang. Yang keempat, kaya akan mutiara. Yang kelima, terdapat banyak tambang minyak bumi dan lain-lain. Itulah potensi ekonomi maritim yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kita lanjutkan yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi maritim Indonesia? Kondisi ekonomi maritim Indonesia meliputi berbagai sektor anak-anak. Sektor yang pertama adalah pelayaran. Itu amat-amat memegang peranan penting dalam perekonomian maritim negara Indonesia. Yang kedua, wilayah laut Indonesia menjadi sektor pariwisata bahari yang merupakan andalan daripada negara Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara maritim. Lalu sektor yang ketiga, yaitu sektor industri maritim. Itu tersebar di seluruh wilayah laut negara Indonesia. Lalu yang keempat, jasa-jasa kelautan. Itulah kondisi ekonomi maritim negara Indonesia. Kita akan lanjutkan yang ketiga anak-anak, yaitu strategi kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Contohnya anak-anak, pemerintah negara Indonesia membangun sekolah-sekolah pelayaran di seluruh Indonesia. Kemudian langkah yang kedua, memberikan pelatihan kepada para nelayan yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, penangkap ikan di lautan. Lalu langkah yang ketiga yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai strategi kebijakannya untuk mengembangkan ekonomi kelautan Indonesia adalah melakukan patroli di laut untuk mengawasi seluruh kekayaan laut wilayah Indonesia. Lalu berikutnya, melakukan tindakan yang tegas terhadap kapal-kapal pencuri ikan di laut Indonesia. Nah, dan lain-lain. Itu beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan ekonomi maritim Indonesia. Nah, anak-anak, demikianlah materi pagi ini Ibu sampaikan terkait dengan penguatan ekonomi maritim Indonesia. Lagi sebentar, untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak bisa menerima apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan berikan satu tugas. Adapun tugas itu, dengar dengan baik anak-anak. Menurut pendapat kalian, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah negara Indonesia dalam meningkatkan ekonomi maritim negara Indonesia? Sekali lagi anak-anak, tugas Ibu adalah
menurut pendapat kalian, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan ekonomi maritim negara Indonesia? Itu tugas yang harus anak-anak kerjakan. Nah, pagi ini pembelajaran IPS Ibu Sinap dengan Para Mesanti. Om Santi 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 Om.